semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Ramdina Putri Amanda dengan NIM 92. Di video kali ini aku mau kasih tutorial nih mengenai media pembelajaran yang lagi aku gunain sekarang. Namanya adalah Quizlet. Dan media ini bisa digunain di website atau aplikasi loh. Jadi sangat mudah banget digunain kaum-kaum mager yang suka belajar sambil rebahan. Nah, kalau untuk tampilan websitenya, media Quizlet terlihat seperti ini. Tapi sebelum itu, kita harus login terlebih dahulu untuk bisa mengakses media ini. Bagi teman-teman yang belum mempunyai akun, bisa daftar terlebih dahulu. Nah, daftarnya ini kita tinggal masukin tanggal lahir, kemudian juga bulan lahir, dan tahun lahir kita. Setelah itu, kita bisa memasukkan email yang mau kita gunakan. Dan nanti username-nya akan otomatis muncul, jadi kita tidak perlu lagi menulis username kita. Setelah itu, kita tinggal memasukkan password atau kata sandi yang ingin kita pakai. Setelah semua terisi, kita tinggal checklist syarat dan ketentuan, dan setelah itu bisa daftar. Nah, untuk cara yang lebih mudah, teman-teman bisa langsung masuk menggunakan akun Google, akun Facebook, atau akun Apple. Di sini aku mau mencontohkan gimana kalau kita masuk menggunakan akun Google. Nah, di sini kita bisa langsung pilih aja akun Google yang mau kita pakai. Sama seperti proses daftar tadi, di sini kita juga harus memasukkan tanggal lahir, bulan lahir, dan juga tahun lahir. Di sini username-nya juga udah otomatis muncul, tapi kita bisa mengubah kembali sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada dua opsi, yaitu saya seorang guru dan saya orang tua. Karena di sini aku mencontohkan dari sudut pandang guru, maka aku memilih opsi saya seorang guru. Nah, ini merupakan tampilan beranda dari media Quizlet ini. Tapi sebelum itu, kita harus membuat nama kelas. Nah, nama kelas di sini tuh bebas. Kita mau masukin kelas bahasa Indonesia, kelas matematika, atau kelas apapun. Kita juga bisa membuat deskripsi mengenai kelas yang tadi kita buat. Di sini aku menulis deskripsi tentang kelas bahasa Indonesia tadi. Selanjutnya di sini ada kolom pilih sekolah. Misalnya kita sudah mengajar di SMP atau di SMA, maka kita tinggal memasukkan nama SMA atau SMP tersebut ke dalam kolom ini. Setelah membuat kelas tadi, langkah selanjutnya adalah kita mulai memasukkan materi yang akan kita berikan kepada peserta didik. Di sini kita bisa langsung buat set bahan pelajaran. Misalkan yang aku masukkan di sini adalah materi bahasa Indonesia mengenai karya sastra prosa. Di sini kita juga bisa memberikan deskripsi mengenai materi karya sastra prosa tadi. Setelah itu kita bisa langsung memasukkan definisi-definisi dan juga istilah-istilah. Di sini misalnya aku memasukkan istilah pengertian karya sastra. Nah, nanti sebelum itu kita juga harus milih bahasa yang kita gunakan. Di sini karena kita menggunakan bahasa Indonesia, jadi kita memilih opsi bahasa Indonesia. Nah, setelah istilah tadi sudah ditulis, selanjutnya adalah menulis definisi dari istilah tadi. Cara yang sama juga dilakukan pada istilah dan definisi yang lain. Misalnya, pengertian prosa, jenis-jenis prosa, pengertian novel, pengertian cerpen, pengertian dongeng, dan lain sebagainya. Sebenarnya di sini kita juga bisa mengganti jenis font, mengganti warna font, memasukkan gambar, dan juga memasukkan suara atau voice di dalam materi yang kita upload. Tapi fitur-fitur tersebut hanya bisa kita akses jika kita berlangganan dalam Quizlet Plus, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Nah, di Quizlet Plus ini kita bisa berlangganan dengan cara membayar tiap tahunnya. Jadi, kita bisa mengakses fitur-fitur yang tadi telah disebutkan, seperti mengganti jenis font, mengganti warna font, memasukkan gambar, memasukkan suara, dan lain sebagainya. Setelah istilah dan definisi tadi dibuat, selanjutnya adalah menyimpan set yang tadi sudah dibuat. Nah, setelah ini set yang tadi sudah dibuat bisa disampaikan atau bisa dikirimkan kepada peserta didik. Nah, dikirimkannya ini bisa berbagai cara, bisa lewat link,
bisa dikirim satu-satu lewat email, bisa dikirim ke Google Classroom, dan lain sebagainya. Tapi jangan khawatir, walaupun tidak berlangganan Quizlet Plus, pendidik dan juga peserta didik tetap bisa merasakan fitur-fitur menarik yang gratis. Misalnya di sini ada fitur flashcard. Fitur flashcard ini merupakan fitur belajar berbentuk kartu, di mana peserta didik dapat mempelajari istilah-istilah dan definisi-definisi yang telah dibuat guru tadi. Selanjutnya ada fitur pelajari. Di sini peserta didik dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan istilah-istilah yang tadi sudah dibuat oleh pendidik, dan pertanyaannya ini disertai dengan jawaban pilihan ganda. Jadi peserta didik tinggal memilih mau jawab pilihan 1, 2, 3, atau 4. Nah, selanjutnya ada fitur tulis. Di sini peserta didik bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai istilah-istilah yang telah dibuat tadi dengan cara menjawabnya dengan kata-kata, bukan dengan pilihan ganda. Selanjutnya ada fitur pengeja. Nah, fitur pengeja ini hanya bisa diakses jika kita sudah berlangganan Quizlet Plus. Jadi, bagi yang belum berlangganan, maka fitur ini tidak bisa digunakan. Selanjutnya ada fitur tes. Fitur tes ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi peserta didik mengenai pelajaran yang tadi sudah dipelajari. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam tes ini ada banyak sekali caranya. Yang pertama, di sini ada tes benar salah. Terus juga ada tes pilihan ganda. Ada tes mengisi kotak yang kosong, dan ada juga tes uraian. Setelah selesai dikerjakan, akan terlihat berapa skor yang didapatkan peserta didik dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengerjakannya. Selain ada fitur belajar, di sini juga ada fitur permainan seperti pada contoh berikut. Ini merupakan permainan mencocokkan, jadi peserta didik dapat menarik definisi ke dalam istilah yang tersedia seperti pada tampilan berikut. Tujuannya adalah agar peserta didik tidak merasa bosan dalam belajar. Selanjutnya ada permainan gravitasi. Sama seperti permainan mencocokkan tadi, tujuannya adalah agar peserta didik dapat belajar sambil bermain. Nah, di permainan ini peserta didik dapat memilih apakah ia mau level mudah, sedang, ataupun sulit. Caranya adalah peserta didik harus menuliskan istilah dari definisi-definisi yang jatuh tadi. Nah, jika peserta didik telah menjawab semuanya dengan benar, maka peserta didik akan mendapatkan skor yang paling tinggi. Selain di fitur-fitur yang telah disebutkan tadi, di Quizlet ini juga ada fitur mencari buku pelajaran atau set yang dibuat oleh orang lain. Tidak hanya bahasa Indonesia, di sini juga terdapat materi matematika, biologi, kimia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Dan untuk tampilannya di sini di Quizlet ini menyediakan dua opsi, yaitu mode malam dan mode terang. Jika mode malam, maka tampilannya akan gelap, sedangkan mode terang, maka tampilannya akan terang dan putih seperti ini. Mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.